Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu ini yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bujur-bujur kegiatan majelis ini menjadi wadah kita, perahu kita menuju ampunan Allah dan kecintaan baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Asy-Syaraful Bahi, pertemuan terakhir, masih membaca seputar ucapan Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, yang mana yang kita baca terakhir ucapan Sidin, waladani Abu Bakrin marrataini. Ujar Imam Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Abu Bakar itu melahirkan ulun 2 kali. Dan kita sudah tahu maksud Sidin dilahirkan 2 kali dari Sayyidina Abu Bakar sahabat, karena ibu Sidin bengaran Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ibu dari ibu Sidin pun keturunan Sayyidina Abu Bakar. Siapa ibu dari ibu Sidin atau nini Imam Ja'far As-Shadiq dari ibu? Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Sekali lagi, kenapa ulun menyampaikan ini di kitab ini? Agar memperjelas bahwa antara habaib ahlul bait Nabi, keluarga Rasulullah, lawan sahabat-sahabat Nabi itu ada ikatan darah, ada hubungan darah. Agama kita, agama Islam ini kita tahu mulai bahari dicobai, dirusak oleh orang-orang yang non-muslim. Agama kita ini yang dibawa Rasulullah mulai bahari dicoba dipecah, dirusak oleh orang-orang yang hendak merusak Islam. Ada kelompok yang dimunculkan orang-orang yang benci lawan keluarga Nabi. Muncul itu di era-era bahari sudah ada.
kelompok yang mengatasnamakan Islam, menghormati benar lawan sahabat Nabi, tapi lawan keluarga Nabi, anak cucu sidin, disampingakan, dicaci. Kelompok ini dikenal bahari dengan nawasib. Orang-orang yang benci dengan Ahlul Bait. Bahkan mereka ini berani membantai dan membunuh Ahlul Bait Nabi di zaman bahari. Ada lagi kelompok lain. Dimunculkan juga, intinya garis besarnya dimunculkan memecah Islam. Mereka kelompok yang kedua ini pro dengan Ahlul Bait Nabi, cinta kisahnya dengan keluarga Nabi, tapi pulang benci sahabat. Menyambati lawan sahabat. Memadahkan sahabat Nabi itu banyak salah. Bahianat ini dan itu. Ahlul Bait diangkatnya, habaib, dzurriyyat, imam-imam Ahlul Bait diangkatnya, sahabat dijajaknya. Inilah kelompok yang dikenal dengan bahasa umum Syiah. Satu kelompok benci keluarga Nabi, mengangkat sahabat. Nasibi atau nawasib. Kelompok lain kisahnya cinta keluarga Nabi tapi menjajak kepada sahabat. Sama-sama nih dua sekte ini intinya hendak menggunting baju dalam lipatan. Islam sudah rapi bagus, diguntinginya. Lipatan sudah tuntung simpun begosok, Nabi meninggalkan ajaran itu, guntinginya. Sakira orang bingung dengan Islam. Mereka yang dikenal dengan pembenci sahabat tapi mengangkat kisahnya terhadap keluarga Nabi atau Syiah tadi, salah satu yang rancak diangkat mereka adalah para Ahlul Bait Nabi di zaman-zaman yang masih parak dengan era sahabat, atau hidup di zaman tabi'in, atau generasi yang taparak setelahnya, termasuk Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini bin Muhammad Baqir, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain, Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang tadi yang Syiah mengklaim, pahamlah mengklaim dia, mengatasnamakan ajaran kami, ajaran Ja'far Shadiq. Ajaran kami, madhab Ja'fari atau umpat Imam Ja'far As-Shadiq yang kita kisahkan. Tapi pada faktanya mereka yang berucap demikian, mengaku umpat ajaran Imam Ja'far As-Shadiq, kalau sudah mengisahkan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahimat merendahkan. Tidak sedikit ekstrim, disambatnya sesat dan yang lain. Dengan kita belajar di majelis, paham Imam Ja'far As-Shadiq sendiri berucap apa? Waladani Abu Bakrin marrataini. Sayyidina Abu Bakar tuh kaiku jar sidin. Dan aku dilahirkan 2 kali oleh sidin, dari ibu dan ni. Artinya pecah dah tadi. Pecah doktrin mereka yang mencoba merusak kita, menggunting baju dalam lipatan. Artinya bahari itu kadada masalah antara Imam Ja'far Shadiq dengan sahabat Nabi. Sidin yang menguluakan, menghormati sahabat. Sidin yang menjunjung tinggi bendera cinta sahabat. Bahkan darah daging sidin juga dari pihak
ibu. Permasalahannya kadang hal kayak ini jarang disampaikan. Sehingga ada yang terjebak umpat-umpatan dengan paham Syiah tadi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Apa di tengah-tengah? Ahlul Bait kita cinta, sahabat kita juga cinta. Itu kita selamat di tengah. Kelompok Nawasib benci Ahlul Bait, mengangkat sahabat. Kelompok Syiah cinta Ahlul Bait, menjajak lawan sahabat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Ahlul Bait kita junjung tinggi sesuai nas. Sahabat Nabi kita cintai dan hormati karena mereka anak didik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ja'far Shadiq kayak itu sidin malajari umat. Sahabat orang-orang yang mulia. Bahkan kita membaca semalam dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi ketika Imam Ja'far Shadiq garing datang Salim bin Abi Hafsah. Ketika Salim bin Abi Hafsah beelang Imam Ja'far Shadiq tu garing, Imam Ja'far berucap, "Ya Allah, ulun cinta dengan Abu Bakar dan Umar. Allahumma inni uhibbu Abu Bakrin Umar. Wa atawallahuma, dan ulun anggap keduanya pemimpin ulun. Allahumma in kana fi nafsi ghairu hadza fala nalatni syafa'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seandainya jar Imam Ja'far yang aku ucap ni berbeda, kada sama dengan yang di hati, maka aku kada dapat syafaat kaiku Nabi Muhammad. Nang dimuntung dan di hati sama, maksud Imam Ja'far kada bakal ramput muntung A di hati B, tapi muntung A hati pun A. Aku cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku anggap keduanya pemimpin. Dilanjut oleh Imam Ja'far pada Salim bin Abi Hafsah. Wahai Salim, ujar Ja'far As-Shadiq, ya Salim, ayasubbur rajulu jaddahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu jaddi, wa ma arju min syafa'ati Ali syai'an illa wa arju min syafa'ati Abi Bakrin mithlahu. Jar Imam Ja'far As-Shadiq kelanjutan nang kada sempat dibaca pertemuan terakhir. Jar Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Salim, orang nang meelangi tadi. Wahai Salim, apakah mungkin seseorang itu mencaci kainya seorang? Sayyidina Abu Bakar itu jadi kaiku juga, jar Imam Ja'far. Wa ma arju min syafa'ati Ali syai'an illa wa arju min syafa'ati Abi. Illa wa arju min syafa'ati Abi Bakrin mithlahu. Tidaklah aku, wahai Salim, jar Sayyidina Ja'far, tidaklah aku berharap hari kiamat syafaatnya kaiku Sayyidina Ali, mengecualikan aku pun berharap yang sama syafaat dari kaiku Abu Bakar As-Siddiq. Artinya kada membedakan aku antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Ini ucapan Imam Ja'far As-Shadiq. Jelas bagi kita, kada ada masalah bahari orang-orang yang hendak merubah sejarah supaya rusak Islam ini, benci lawan sahabat. Kan zaman wah ini ada juga kelompok-kelompok nang katuju mau ubah sejarah. Atau bahasa Inggris tuh ada nang playing victim. Kita tahu keganasan orang-orang PKI nih. Kita tahu mulai bahari kisah PKI itu ganasnya kayak apa? Komunis. Tapi di akhir zaman, di era modern kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang hendak membalik sejarah tadi, bahwa PKI lah korban. Korban ini itu dibaliknya. Mahasiswa-mahasiswi yang hanya lahir ini, karena kada pelaku sejarah zaman itu kadang mengiyakan.
Inilah yang korban sebenarnya PKI. Begitulah sejarah. Padahal zaman komunis itu kan jauh berapa tahun dari kita. Mungkin ada ini yang masih hidup di zaman itu panjang umur hampir 100 yang menjamani zaman itu. Sudah ada penyelewengan sejarah hendak dirubah bahwa PKI lah yang korban. Pernah lah mendengar benteng? Ada yang mengiyakan, mengamini. Karenanya generasi hanyalah masuk akal pernyataannya, masuk akal ikam. Kam kada berlaku sejarah. Kada tahu kisah bahari kayak apa ganasnya mereka. Kayak apa rusaknya akidah Islam, Al-Quran dihancur, kiai dibunuh. Kita kada bicara jenderal lu, tokoh-tokoh agama dihabisi. Ikam yang hidup di 2022 santai mengopi di kafe, salawar handap, PKI lah korban nih. Sambil kopi. Selama ini kita dibunguli sejarah. Ikam nang bungo percaya pernyataannya itu. Itu eranya kada sampai 100 tahun loh. Sudah ada nang kayak itu. Apalagi kisah sahabat lawan Ahlul Bait. Rentang jaraknya berapa abad. Siapapun bisa berkata-kata seakan logikanya yang benar. Faktanya kami Ahlul Bait sendiri dari abah ke abah, kai ke kai, kada benci sahabat kami. Kami pelaku sejarah loh. Abah kami, kai kami, datu kami, darah daging keturunan Ahlul Bait langsung Imam Ja'far Shadiq. Kada pernah kami dilajari mulai bahari Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah. Bahkan mulai zaman dari pedatuan kami mengarani anak Umar Abu Bakar juga. Tanda kecintaan pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wali-wali besar di Hadramaut banyak ngarannya Abu Bakar. Wali-wali besar di Hadramaut di Tarim banyak ngarannya Umar. Kurang bukti apa pian bahwa antar kami Ahlul Bait dan sahabat kada ada masalah. Karena bagian darah kami juga. Tiba-tiba ada orang yang bukan Ahlul Bait, bukan Dzurriyyat, paham Syiah lah yang benar. Itu Habib sendiri kada paham tuh Syiah nang bujur. Kami pelaku sejarah, ikam siapa? Bawa mau ngopi aja sana ikam. Kami nang tahu, kami mulai pedatuan kada ada dididik menghina sahabat. Bahkan ngaran sahabat kami ambil sebagai ngaran anak cucu. Nah paham lah biar. Makanya heran kadang kalau ada, mohon maaf, Habib paham Syiah, kada belajar kisah datunya. Kada hidup di lingkungan nang dididik turun menurun dari didikan pedatuan itu. Tak ambil ilmu dengan orang lain karena pergaulannya yang salah. Bahkan ada riwayat lain dalam Al-Mashra' Ar-Rawi wa 'anil Abbas Al-Hamdani lamma aradna as-safara min al-Madinati atana Ja'far bin Muhammad faqala innakum insyaallah min salihi ahli misrikum fa'ablighuhum anni man za'ama anni imamun muftaradut ta'ah fa ana minhu bari wa man za'ama anni abra'u min Abi Bakrin wa Umar fa ana minhu bari. Dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi juga dikisahkan dari Abbas Al-Hamdani, Sidin berkisah. Abbas Al-Hamdani ini hidup di zaman Imam Ja'far As-Shadiq. Ujar Abbas Al-Hamdani, ketika kami hendak melakukan perjalanan dari Madinah, Imam Ja'far As-Shadiq kan di Madinah. Wafat di Madinah Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika Abbas Al-Hamdani ini hendak bepergian dari Madinah ke daerah Irak dan yang lain, karena Madinah dan Irak jauh, apalagi bahari, onta atau kuda atau jalan kaki. Ketika Abbas Hamdani hendak tulak dari Madinah melakukan perjalanan, datang Sayyidina Ja'far Shadiq pada Abbas. Wahai Abbas Hamdani, rombongan pian-pian ini yang hendak tulak, saya lihat termasuk orang-orang soleh dari Madinah yang kawan dipegang pandirannya. Wahai Abbas Hamdani dan rombongan, sampaikan kepada penduduk-penduduk daerah lain yang pian hendak tulak ke situ, Irak dan yang lain. Sampaikan pada mereka, barang siapa yang menganggap aku adalah imam yang wajib ditaati,
aku berlepas diri. Aku kadang itu aja Imam Ja'far. Artinya di luar dari Madinah ada kelompok orang yang mengatasnamakan Imam Ja'far. Imam Ja'far itu imam kami yang wajib ditaati. Kada boleh dibantah ucapannya bagai kalam nubuah, maksum dan yang lain. Imam Ja'far sampaikan pada penduduk nang ikam datangi. Barang siapa menganggap aku imam nang wajib ditaati tunggal sorangan, fa ana minhu bari. Aku berlepas, aku kada ke itu. Ada yang lain juga yang bisa ditaati, kada harus tunggal sidin. Sebagaimana klaim Syiah. Imam Ja'far tunggal yang wajib ditaati, mengatasnamakan sidin. Ana min hubari, kalau ada yang berpandar itu aku berlepas, itu lain ajaranku. Fitnah mengatasnamakanku jar sidin. Kemudian barang siapa juga yang mengatasnamakan aku di luar sana, wahai Abbas Hamdani, yang mengatakan aku ini berlepas dari Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kada menganggap kepemimpinan keduanya sah, ada yang berucap ke itu mengatasnamakan aku pun berlepas darinya. Itu lain dariku. Orang-orang berdusta atas namaku jadi sini. La ilaha illallah. Di zaman itu artinya ada kelompok manusia mengatasnamakan Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far tuh benci Abu Bakar, benci Umar, benci sahabat. Sidinnya sendiri kada. Berdusta atas nama Imam Ja'far. Sidin di Madinah, tapi orang-orang di daerah Irak dan yang lain mengatasnamakan sidin. Ibarat ulun di Tanjung nih. Ya kan? Ulun di Tanjung tiba-tiba ada orang di Kapuas lah contohnya. Mengatasnamakan ulun, mengajarkan satu ajaran. Aku murid Habib Hasan. Sidin itu batamat sembahyang. Sidin sembahyang itu sehari sekali aja 2 rakaat. Batamat sudah. 2 rakaat itu gin sunnah kada wajib. Di Kapuas mengatasnamakan ulun contohnya. Dan ulun nang di Tanjung kada tahu apa-apa. Percayaan orang-orang sana. Oh begini ajaran Habib Hasan. Sampai kabar ke telinga ulun. Ada orang di Kapuas mengatasnamakan ulun. Tiba-tiba ada orang Tanjung hendak melakukan perjalanan ke Kapuas. Ulun pasani. Ikam kemana Kapuas kah? Amun sampai Kapuas habarakan. Aku kada sebagaimana desas-desus yang beredar. Sembahyang 2 rakaat sehari. Atau bertamat sembahyang kada. Aku 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu sehari. Wajib bersyariat. Itulah ajaran nabiku. Ajaran pakaian. Sampaikan ke orang Kapuas. Paham lebih ya? Zaman bahari kayak apa? Meluruskan berita itu. Dengan minimnya alat telekomunikasi. Wah ini mungkin ada WhatsApp, handphone, tinggal ulun olah video. Barang siapa yang mengatasnamakan nama ulun, itu dusta. Sebar videonya, selesai wah ini kan. Coba bahari kayak Pak, meluruskan itu. Sidin berupaya meluruskan, tapi masih ada yang pengatasnamaan tadi. Berkembanglah Syiah tadi di luar Madinah itu sendiri. Sidinnya meninggal di Madinah. Makanya keluar sanggahan-sanggahan dari sidin. Sayyidina Abu Bakar 2 kali melahirkan aku. Kemudian aku bukan sebagaimana klaim orang-orang yang di luar bahwa aku berlepas dari Abu Bakar dan Umar. Aku cinta mereka berdua dan sebagainya. Nah, paham lah pian? Di mana gambaran sampai timbul orang-orang Syiah tadi mengatasnamakan imam-imam Ahlul Bait. Kami pelaku sejarah sendiri mulai dari Dato kada melajari gitu. Abah ulun, kai, Datu, berataan Datu di atas seberataan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cinta sahabat. Tiba-tiba ada orang mengatasnamakan kami Ahlul Bait Syiah, ajaran yang benar, sahabat salah. Ikam siapa? Kami ini pelaku sejarah. Kami orang-orangnya, darah daging kami menyambung pada Imam Ja'far Shadiq. Kami cinta sahabat. Ikam nang entah dari mana, keturunan siapa, mengatakan kami benci Ahlul Bait. Itulah ajaran benar. Ikam perlu diruqyah dulu.
Tersalah ikam. Kami nang pelaku sejarah aja kada benci sahabat, ikam dia mesti mengatasnamakan pedatuan kami. Tak tahu kami kalau daripada ikam. Paham lah Ben? Lucu kalau ada nang masuk Syiah mengatasnamakan Ahlul Bait. Pelaku sejarah aja kada Syiah. Paham kira-kira lah? Lalu selanjutnya di kitab kita, mohon maaf itu penjelasannya kepanjangan, tapi penting. Supaya umat cerdas ketika ada masuk ajaran Syiah, benci sahabat, mengatasnamakan inilah ajaran Ahlul Bait keluarga Nabi, pian-pian nang sebagai jamaah majlis mendengar penjelasan tadi, kawa menjawab piakan. Ikam mengatasnamakan wara, ikam orang Kapuas kalau ya. Tadi contoh aja kisah Kapuas tadi. Qala la zada afdalu minat taqwa wala syai'a ahsanu minas samti wala aduwa adarru minal jahli wala da'a adwa minal kidbi. Ujar Imam Ja'far As-Shadiq selanjutnya, la zada, tidak ada perbekalan, tidak ada perbekalan afdalu minat taqwa, yang lebih afdal dari takwa. Tidak ada perbekalan yang lebih afdal dari takwa. Wala syai'a ahsanu minas samti, dan tidak ada sesuatu yang lebih baik dari banyak berdiam. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari banyak berdiam. Wala aduwa, dan tidak ada musuh adarru, yang lebih merugikan minal jahli, dari kebodohan. Wala da'a, tidak ada penyakit adwa, yang lebih menyakitkan, lebih membuat sakit gitu, minal kidbi, dari kebohongan, dari dusta atau kebohongan. Nah, ini pun termasuk nasihat emas dari Imam Ja'far As-Shadiq. Jarsidin, kadada perbekalan yang lebih baik, lebih afdal dari bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, ujar Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ujar Allah dalam Al-Quran, tazawwadu, orang-orang beriman, berbekallah. Berbekal ikam, basangu sebelum mati. Fa inna, dan sesungguhnya khairaz zadi,
sebaik-baik bekal sasangguan sebelum meninggal at-taqwa, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pian ibarat hendak melakukan perjalanan jauh seminggu, hendak tulak ke contohnya ke Surabaya mulai Tanjung, tapi sasangguan bakal pian sekadar cukup nungkar tiket wara, kadada duit lebihan makan, gasan menginap, gasan transportasi ketika sampai Surabaya, dan kadada duit lebihanan gasan bebulik bahasa ke Kalimantan. Sampai Surabaya apa jadinya kena? Jadinya malah orang-orang nang kadada gawian di sana, lontang lantung kada faidah. Duit nang dibawa sasangwan cukup tiket warak sampai Surabaya. Sampai bandara bingung, makan kada berduit, hendak menginap kada berduit, gesan menyewa penginapan, hendak tulak berjalan kada kawa menyewa taksi kada berduit. Karena apa? Perbekalan secukupnya dibawa. Itu konsep dunianya. Akhirat sama. Terminal pertama kita tuh kena alam barzakh, kubur. Amun dari wahini sasangguan kada besangu persiapan kena menuju perjalanan panjang sampai antara sorga neraka. Kadada sasangguan amal, kadada sasangguan kebaikan, kadada nang kawa dipingkuti ketika sudah meninggal kebaikan amal soleh dan lain. Marista pian imbah meninggal. Tahu marista lah. Karena kan wah ini ditakuni apa marista kada paham. Bahasa bahari. Sakit pian. Kadada sasangguan. Kayak apa sasangguan? Amal kebaikan. Cari di antara amal soleh nang banyak, sebuting barang pian nang kira-kira itu kena ingkutan utama ketika meninggal. Dari sekian banyak amal kebaikan nang disiapakan, peluang-peluang beramal soleh, cari sasangguan nang pian nahap. Gawi berataan tapi cari nang nahap barang sebuting papingkutan. Sakira itu beragap setelah meninggal, itu nang menyelamatkan pian. Nah itu ngarannya bekal. Sasangguan sebelum mati. Sebaik-baik bekal adalah takwa, ujar Imam Ja'far Shadiq. Takwa di sini umum, ya semua amal kebaikan. Setiap ketaatan. Ibarat pian kada tapi berduit, kada kawa manguwati banyak bersedekah. Banyak membantu nang kada mampu, kada kawa berpingkut di situ. Pian mampunya sekedar tenaga, tenaga tadi kuati. Gunakan tenaga tadi sebagai perbekalan yang paling utama. Kayak apa? Habiskan tenaga membantui contohnya pesantren kah? Majelis taklim kah? Atau masjid kah? Barasihi, langgar kah? Jadi tenaga tadi barang jadi bekal amal sebelum meninggal. Atau pian terjun di bidang urusan-urusan yang berkaitan dengan aturan-aturan, pian contoh pejabat. Kada mampu banyak menyisihkan harta menjadi perbekalan amal, tenaga pun kadada awak kurus. Tapi pian punya jabatan, pakai jabatan pian mempermudah kelancaran pesantren kah, izinnya kah, majelis taklim kah, atau masjid urusakan lancar suratnya, itu barang perbekalan. Ingkutan tuh nah sebelum meninggal. Ada besangu, itu harus di benak kita, kira-kira sangu kuni cukup kada. Pian nih sebelum guring malam ini, ketika awal merebahkan kepala di bantal, pian guring bebantal lah. Kalau ada nang zuhud kada bebantalan guring.
Awal anda kepala dibantah berpikir sebelum guring. Aku nih ujar Habib tadi tapi kiram. Apa nang kira-kira andalanku, undasku ketika mati amal soleh tuh. Hitungi kegiatan-kegiatan dari balik sampai wahini 2022. Ada kiranya aku nih perbekalan hanya jatah pikir wahini. Nang aku kuati amal soleh kadeda juga. Ka majelis pina hujan dikit kulir dah. Pina rintik bebayanya. Alasan guring lah. Hendak bepadah ada perbekalan kuat energi untuk membantu kebaikan. Katia pangulir untuk gotong royong kebaikan, bebersih masjid, langgar, pesantren dan lain. Kita berpikirlah, apa perbekalanku selama ini? Ibu-ibu sama. Sebelum guring berpikir, cukup kada perbekalanku ini? Amun kiranya isuk meninggal, apa nang aku undasakan? Berjumpa Allah Ta'ala, berjumpa malaikat, apa nang aku undasakan kira-kira? Paham ya undas kalau? Nang diundasakan bahwa ini kena nang harapan aku, nyalamatakan aku di barzah. Berpikir aja masing-masing, apa bekal yang sudah kita ikuti itu. Itu karena lalu ada perubahan setelahnya. Ada yang kita giati barang. Dan ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di antara banyak macam bentuk ketakwaan, termasuk paling afdol, menuntut ilmu agama. Duduk di majelis ta'lim, belajar di majelis ilmu, paham kada paham, itu sebaik bekal dah. Kenapa wani ulun bucap gitu? Banyak nas-nas nang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan orang yang ketika menuntut ilmu meninggal dunia, syahid dalam nas. Walau mata ala firashihi, walau meninggalnya ketika inya di atas ranjang. Pian nih bertekad niat kuat, aku hendak menuntut ilmu terus ke majelis taklim. Ada niat tiap minggu harus hadir. Ketika di sela antara kegiatan majelis satu dan yang lain, anggap majelis malam Kamis. Hari Sabtu pian meninggal dunia di atas ranjang. Pian meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Tekad niat pian hendak terus menuntut ilmu. Atau malam ini kah pian berjalan tak meninggal. Tapi jangan bang. Hendak mencobai, ya cobai. Syahid. Sampai orang yang meninggal menuntut ilmu tuh syahid kedudukannya. Syahid itu dahsyat. Paling afdal keadaan dah di alam barzakh. Yughfaru lisyahid. Seberataan dosa orang syahid itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya amun kada kawa bersedekah banyak untuk jadi ingkutan undas setelah mati. Tenaga juga kada ada, otot halus, parut wara, offset. Ada energi kada ada, gotong royong, kada ada ingkutan. Paling kada menuntut ilmu barang undas. Fadilat pahala menuntut ilmu barang itu. Paham kada paham, dapat fadilat itu. Tapi usahakan paham, lebih afdol. Jangan di majelis ditakuni apa jar Habib di nggak. Jangan paling afdol yang lebih paham. Itu barang ingkutan kita noh, kada kawa yang lain ini itu. Bahkan jadi Imam Ka'bul Ahbar, "Lau anna thawaba majalisil ilmi bada linnas laqtatalu alaih." Apabila pahala hadir di majelis ilmu itu ditampayakan, kelihatan di mata kita langsung ganalan pahala hadir majelis, orang-orang akan saling membunuh barabut. Orang-orang yang sibuk di pasar akan meninggalkan urusan pasarnya demi hadir menuntut ilmu.
Orang-orang yang sibuk dalam urusan pemerintah akan meninggalkan urusannya demi hadir majelis ilmu. Jaka ujar Sidin, thawab, dosa, pahala dari hadir majelis ilmu dibuka oleh Allah Ta'ala, ditampayakan talihat. Barabut orang bebunuh. Nang di pasar ditinggalkannya urusan pasarnya. Nang berjual ayam, ayamnya ditinggal. Berjual nasi kuning seburuk-buruknya ditinggal. Kullu dhi imaratin imaratah. Setiap nang mengurus urusan pemerintahan ditinggalnya urusan tadi demi hadir majelis ilmu. Seandainya ditampayakan ganal besaran pahala hadir majelis ilmu, tapi sengaja Allah kada tampayakan. Sehingga yang hadir majelis ilmu itu orang pilihan. Taufik, hidayah, inayah semata dari Allah. Pian tuh ibarat ada bongkahan emas di tengah jalan. Emas. Macam-macam manusia lalu lalang. Berabut kada orang. Tengah jalan. Berabut. Macam-macam kena. Bakalahi iya. Ada yang membawa parang. Membawa tumbak. Panah. Pistol. Bebangkih. Berabut. Karena nampak di mata buahnya. Laktatalu alaih, akan dirabutakan karena nampak di mata. Jakanya pahala hadir majelis ilmu pun nampak, kayak itu juga kejadiannya. Ribut berabut, hendak duduk paling muka, jaka kau duduk di muka sini, wah, becelengan lan ulun, wah, inggih beb, ketek telinganya, lindung. Jaka ditampayakan. Makanya riwayat lain jar Nabi, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Orang yang paling gana penyesalan hari kiamat, orang yang ketika hidup di dunia memungkinkan baginya menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mungkin. Tapi kemungkinan tadi kada dipakainya. Sampai meninggal kayak itu ya. Ini orang asyaddun nasi hasrotan. Orang yang paling ganal penyesalan hari kiamat. Dalam riwayat hadis. Paling ganal penyesalan adalah orang kayak itu. Orang yang ketika di dunia hidup memungkinkan menuntut ilmu. Memungkinkan tulak ke majelis. Pahamlah yang memungkinkan. Ada kesempatan. Waktu kosong, malam Kamis waktu kosong, kada ada kegiatan. Sinetron favorit pun gak dianggap. Kan kadang ada orang kada hendak ke majelis alasan bertepatan sinetron favorit. Tukang pentol naik umroh. Contohnya. Alasan. Memungkinkan baginya menuntut ilmu, tapi kesempatan kada dipakainya. Disia-siakan, lebih memilih santai. Lebih memilih berjalanan, lebih memilih duduk di warung nasi goreng ngerumpi, lebih memilih santai macam-macam dengan kesantaian di rumah atau di taman dan yang lain. Pada kesempatan tadi ada amkanahu talabul ilmi, memungkinkan menuntut, tapi kada tulak, kada dipakai kesempatan. Ini orang paling gana penyesalan hari kiamat. Dan sesalan hari kiamat kada mungkin kawa bebulik ke dunia. Sesalan besar itu sekedar lipatan siksa dari Allah. Bagian dari siksa yang berlipat ganda. Jadi berbekalah dengan sebaik bekal. Termasuk potensi terbesar jadi bekal kita sebelum meninggal, banyak-banyak belajar menuntut ilmu agama. Di majelis taklim kah, pesantren dan yang lain. Sebaik-baik bekal insya Allah itu. Mudah-mudahan yang dibaca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Sedikit minta maaf pada jamaah binian yang di belakang sebarang lampunya pinanya mati. Mudah-mudahan nang duduk di kadap kada taguringan.
Insya Allah panitia majelis memperbaiki di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.